dan arahan-arahan dalam aspek pembelajaran di sekolah selalu disesuaikan dengan situasi terkini. Kami mengundang sekian waktu sekali seperti Pak Made ke sekolah kami atau teman-teman dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk membuat kurikulum kami selalu update. Kurikulum selalu update dan implementatif gitu ya? Tentu. Oke, Pak Made kita tahu sana ceritanya bagaimana nih? Bapak kan lulusan SMK, menjadi wirausahawan. Ini kira-kira ceritanya success story singkat Mas. Pak Made itu bagaimana? Tapi terus terang aja tadi sudah dibicarakan kalau tamat SMK sekarang bekerja. Menurut saya tamat dia jangan bekerja. Jadi kalau mau menjadi seorang entrepreneur, nggak usah pinter-pinter lah, nggak usah sekolah lagi sudah. Sudah jadi tidak fokus. Tamat ya fokus kan melihat peluang. Ya kalau orang berhasil itu melihat peluang dari sekecil apapun. Ya, saya tamat STM bangunan tahun 75. Sekarang saya bergerak di bidang kuliner. Ya. Apa hubungannya gitu? Ya apa hubungannya? Ya. Tapi saya berpikir bahwa pendidikan di Indonesia ini sistem pendidikannya ini kayak salah gitu. Salah gitu loh. Jadi ya itu. Jadi membebaskan dari tekanan ya. Kemudian ya fokus pada melihat peluang. Apa yang terfikir atau apakah ada beberapa pelajaran di SMK ketika itu yang mendorong Bapak untuk mencari peluang, melihat peluang, akhirnya menjadi seorang pengusaha? Kalau peluang itu kan tidak ada yang dapat dari pembelajaran. Ya kan orang perlu pemulung aja dia apakah dapatkan dia memungut potong rokok dan dia bahkan dia nggak sekolah. Ya itu peluang sekecil apapun sehingga bisa saja orang pemulung itu nanti dia akan jadi orang berhasil. Peluang itu tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Sama dengan orang ahli marketing. Ya, saya cuma STM bangunan, saya bisa menjual burger per hari 50.000 unit. Sekarang? Wah. Nah, apakah marketing bisa didapatkan dari bangku sekolah? 50.000 unit, begitu ya. Itu tidak bagian dari sekolah karena tidak diajarkan, begitu ya. Diajarkan. Tapi itu ada spirit dong di sekolah itu yang membuat Bapak ingin berpikir, mencari peluang, selalu berinovasi dan sebagainya. Ya, kita ini bangsa Indonesia ini kan banyak yang berinovasi, apalagi saya dari Bali. Inovasinya banyak gitu loh. Peluangnya banyak gitu. Ya, terus tinggal di Jakarta, waduh peluangnya banyak sekali. Banyak. Sehingga peluang itu, kesempatan itu menjadi seperti sekarang ya. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak Mustaqil mencari peluang? Kurikulum itu kan tadi Pak Dedi katakan disesuaikan. Iya. Nah, itu menjadi wirausaha adalah mencari peluang tadi, kerja keras begitu Pak ya, tekun dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Mustaqil? Jadi pertama kita dari plotting skenario besar bahwa SMK ini kita bagi dengan 121 kompetensi keahlian. 121 kompetensi. Maknanya adalah seluruh peluang yang ada di negeri ini kita manfaatkan secara optimal, mulai dari jasa, produk dan lain sebagainya. Nah, tentu seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Made, anak-anak yang kreatif sampai 5% begitu, dia keluar dari SMK langsung terjun menjadi wirausaha. Namun kita juga tahu bahwa jumlah siswa SMK ini kan sekarang sudah 4 juta. 4 juta sekarang? 4 juta seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Jadi setiap tahun kita mengeluarkan lebih dari 1 juta lulusan. Nah, tentu saja ada yang sudah memiliki kemampuan yang matang untuk berwirausaha, ada yang setengah matang, bahkan ada yang masih belum berani. Nah, inilah yang kita bagaimana institusi SMK itu bisa menyebar istilahnya mencium peluang-peluang itu dengan kompetensi keahlian atau program keahlian yang ada di SMK. Itu pertama kali. Sehingga dengan demikian bahwa tidak semua itu di satu sektor, tapi semua di sektor yang lain. Pun ada pelajaran entrepreneur itu maknanya adalah kamu boleh lintas sektor loh. Ahli bangunan yang dulu biasanya menggambar dan membuat bangunan sekarang juga bisa menjadi juragan burger seperti itu. Berarti saya pelajaran kewirausahaan saya masuk gitu ya. Saya itu master biologi tapi jadi penyiar. Wah. Oke, Pak Dedi, itu gimana Pak Dedi? Minat orang setelah keluar misalnya SMK 29 lah. Orang sesuai ke penerbangan untuk jadi wirausaha itu berapa persen? Mungkin pernah didata juga oleh Pak Dedi dan teman-teman ini. Memang untuk yang tadi Pak Made bilang, mereka bisnis sendiri sebagai berwirausaha memang tidak banyak, sekitar 30%, karena banyak faktor secara ekonomi, sosial, budaya, dan mungkin terutama di Indonesia ini dari sisi permodalan. Tapi kemudian bahwa mereka berani untuk menembus dunia kerja, faktor kewirausahaan menyelesaikan target-target kerja di perusahaan yang berskala nasional maupun internasional, itu juga saya pikir ada faktor kewirausahaan. Jadi
Jadi mereka berani untuk memasuki perusahaan sendiri, membuat perusahaan sendiri. Bahkan ada, kalau tadi Anda master biologi menjadi penyiar, ada anak kami alumni penerbangan jadi pemilik perusahaan real estate. Oh, Ya, dia mengembangkan rumah-rumah klaster, kemudian dia jual kembali dan kembangkan kembali. Tapi mereka juga tidak takut untuk memasuki dunia kerja yang berskala internasional. Saya pikir penanaman selama 3 tahun di sekolah lewat berbagai tugas-tugas, membaca peluang, menyelesaikan persoalan kerja, berinteraksi, bekerja sama dengan sesama teman, dengan guru dan lingkungan. Akhirnya kemudian ketika nanti mereka bisnis sendiri ataupun memasuki dunia kerja, mereka menjadi orang-orang yang tough, orang-orang yang hebat di bidangnya. Saya ingin coba menanyakan ke Bapak bertiga sebenarnya soal ada stigma yang sempat muncul saat